Halo Kak David dan teman-teman, di sini kita dari grup 5 dengan anggota GB yaitu saya sendiri, Jeremia, Laureta, dan Rebecca akan mempresentasikan mengenai Objection to the Croce-Collingwood Theory. Nah, pandangan idealisme dalam pemikiran atau teorinya yaitu mereka sangat mendukung pandangan umum tentang seni sebagai emosi yang diekspresikan. Para seniman itu susah menjelaskan makna dari karya yang mereka buat. Croce Collingwood sangat setuju bahwa karya sejati itu cuma ada di pikiran mereka saja. Sikap idealisme sudah mengilhami filosofi seni mereka. Premis idealis menyatakan bahwa secara tersirat tuh proses mental lebih nyata daripada realitas yang masuk akal. Selanjutnya ada untenability of the central assertion. Argumen seni pertama menjadi perdebatan adalah karya seni sejati terletak di pikiran senimannya. Nah, ada dua seniman yang memberikan gagasannya. Yang pertama adalah Richard Wilhelm dan yang kedua adalah Cors Collingwood. Menurut Richard Wilhelm, hal ini akan menjadi konklusif jika kita percaya bahwa karya seni tidak bisa diinternalisasikan. Sedangkan kalau menurut Cors Collingwood, seniman itu adalah seseorang yang berbicara dan berpikir pada dirinya sendiri, serta membentuk karya seni dalam pikirannya. Setelah adanya perbandingan ini, perdebatan mengenai hal tersebut menjadi lebih kompleks. Orang yang berpikir untuk dirinya sudah ada penyalurnya seperti bahasa. Jadi walaupun berbicara pada dirinya sendiri, ada bahasa yang digunakan ketika diminta untuk menyuarakan pikirannya. Sama halnya dengan teori Cors Collingwood, karya seni itu sebelumnya sudah ada di pikiran sang seniman. Namun dalam teori Cors Collingwood, seniman yang sudah memiliki seni di benaknya walaupun tidak memvisualisasikannya dapat tetap dianggap. Nah, kalau tadi ada yang namanya untenability of the central assertion, sekarang ada neglect of the medium sebagai keberatan mendasar kedua. Teori Croce-Collingwood secara keliru mengabaikan yang namanya signifikansi medium. Menurut keberatan ini, karya seni tidak dapat dianggap terlepas dari sarana yang diperlukan untuk perwujudannya. Namun, karya seni dipandang terpisah dari sarana-sarana ini, setidaknya dalam artian konkret dan nyata. Bagaimanapun, dugaan independensi media yang digunakan ini tampaknya hanya masuk akal dalam beberapa bentuk seni. Contohnya kayak beberapa karya seni sastra dan musik, cenderung terbentuk sebelumnya di dalam pikiran si senimannya. Puisi atau arya juga bisa sepenuhnya matang dalam pikiran si seniman sebelum ditulis. Karya seni tidak dapat diidentifikasi dengannya. Maksudnya kayak mereka tuh nggak benar-benar ada sampai mereka diwujudkan. Mungkin setelahnya muncul apa yang terbentuk dalam pikirannya, tapi nggak lebih dari sebuah konsep, rancangan kasar, atau model. Nah, ini akan selalu terjadi dalam seni rupa, karena di sini lebih daripada bentuk seni lainnya, karya seni memang pada hakikatnya terikat oleh medium. Gambaran mental jarang begitu spesifik, sehingga mereka tuh mengantisipasi setiap detail dari realisasi teknis. Ketidakpastian yang melekat pada medium juga memaksa si pelukis atau pematung untuk memecahkan detail teknis yang tidak terduga selama proses kreatif, untuk membuat penyesuaian yang diperlukan yang nantinya ditujukan buat realisasi yang lebih memadai dari intuisi awal. Banyak nih seniman, penulis, dan termasuk musisi yang mengkonfirmasi bahwa intuisi awal mereka seringkali cukup kabur dan karya seni hanya secara bertahap terbentuk dalam pikiran dan melalui konfrontasi dengan medium. Pekerjaan yang telah selesai seringkali hampir tidak sesuai dengan gambaran mental asli yang ada dalam pikiran mereka. Nah, dalam pembelaan Croce dan Collingwood, dikatakan bahwa teori tidak berkaitan dengan media fisik, tapi medium yang dikandung, yaitu pemikiran media fisik dalam pikiran seniman. Nah, itu kata Hospers tahun 1956. Karena intuisi atau imajinasi itu identik dengan ekspresi. Seniman dapat mengantisipasi semua segi eksternalisasi. Mereka tidak peduli seberapa terikat medium dalam pikirannya. Garis penalaran ini juga diterapkan pada seni drama. Contohnya seperti sebuah kisah di mana ada seorang pemilik hotel yang sangat senang mendengar bahwa seorang pemain biola terkenal yang sangat ia kagumi akan menginap di hotelnya sebelum pertunjukan. Ini akan memberi pemilik hotel kesempatan unik untuk diam-diam mendengarkan pemain biola berlatih di kamarnya. Namun harapan pemilik hotel itu kandas ya, kecewa dia. Dia berdiri di luar ruangan sepanjang malam, tapi tidak peduli seberapa keras dia menempelkan telinganya di pintu.
Dia tidak bisa mendengar satupun nada. Nah, di pagi hari dia bertanya nih kepada si pemain bola, mengapa dia tidak berlatih malam sebelumnya? Saya harap Anda tidak jatuh sakit, katanya gitu, dengan ekspresi prihatin ya. Nah, pemain biola ini yang melihat gambaran kesehatan meyakinkan bahwa dia telah mempersiapkan penampilannya dengan cukup intens malam sebelumnya. Nah, dia berbaring di tempat tidurnya dengan skor di tangannya. Dia telah memainkan seluruh pertunjukan berulang-ulang di kepalanya dan benar-benar membuat banyak kemajuan. Nah, cerita ini dapat dikemukakan untuk mendukung teori Cruz-Collingwood. Namun, bahkan cerita ini tidak membantah keberatan yang dikemukakan di atas. Di sini juga keutamaan pengalaman mental atas artefak fisik sama sekali tidak terbukti dengan sendirinya, kata Richard Wollheim tahun 1977. Ya, intuisi atau imajinasi si pemain biola sebenarnya mengandaikan pengalaman dengan medium fisik, atau seperti yang dikatakan Wollheim, there could not be Cruyffian intuition unless there were first physical work of art. Maksudnya kayak nggak bakal ada yang namanya intuisi Cruyffian sebelum ada yang namanya karya seni fisik itu sendiri. Nah, pada teori sisi ini diyakini bahwa saat seorang melihat suatu karya, ia tidak akan mengetahui makna sesungguhnya dari karya tersebut, walaupun sudah berkali-kali ia perhatikan. Penikmat seni hanya bisa merekreasi atau mengimajinasikan pesan yang disampaikan oleh pembuatnya. Pesan yang hendak disampaikan hanya bisa ditafsirkan sesuai dengan intuisi dari penikmatnya masing-masing, yang bisa saja setiap orang berbeda-beda. Banyak sekali karya seni yang memiliki banyak penafsiran yang berbeda-beda yang dibuat oleh penikmatnya. Padahal penafsiran tersebut tidak dimaksudkan oleh pembuatnya atau bisa saja salah. Nah, oleh karena itu, intuisi dari penikmat tidak dapat dipastikan sebagai makna asli dari sebuah karya, kecuali memang sudah ditafsirkan sendiri oleh pembuatnya. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.